Baik, kita lanjutkan lagi mengenai pengelasan SMAW. Kemudian variabel yang mempengaruhi pengelasan SMAW. Nah, pada pengelasan SMAW sendiri ada beberapa variabel yang mempengaruhi dari pengelasan SMAW tersendiri. Yang pertama dari SDM, artinya dari kemampuan kompetensi seorang welder. Kemudian dari K3 juga, ini dari aspek sebagaimana welder tersebut telah melakukan proses penerapan prosedur K3 dengan baik. Kemudian dari sisi lingkungan juga. Kemudian dari sisi bahan, bahwasannya jika bahannya semakin bagus ataupun jika bahannya dipreparasi dengan baik, maka proses lasnya juga akan baik. Tetapi namun sebaliknya jika proses lasnya jika bahan lasnya tidak dipersiapkan dengan baik, maka prosesnya juga akan terganggu. Dari sisi metode, ya, dari sisi metode, kalau metodenya dilaksanakan dengan baik atau metodenya dilakukan dengan baik sesuai dengan WPS atau Welding Procedure Specification, maka proses lasnya akan berjalan dengan baik. Kemudian dari sisi peralatan, kalau alatnya dan alat dan perlengkapan sudah terpenuhi dengan baik, maka dapat menunjang proses lasannya. Kemudian dari sisi pemeriksaan, ya, dari sisi pemeriksaan yang diperiksa itu adalah sambungan las, karena sambungan las yang akan dinilai, yang akan diinspeksi atau ibaratnya sebagai hasil akhir dari proses las tersebut. Jadi boleh dikatakan hasil akhir dari semua keseluruhan proses ini dan juga dari pendukung oleh variabel, maka dapat disimpulkan sambungan las merupakan hasil akhir dari teknik penyambungan proses las SMAW. Kemudian dari elektroda sendiri, kalau kita lihat pada gambar, E ini menunjukkan bahwasannya itu adalah maknanya elektroda. Kemudian dua angka terakhir itu menyatakan kuat tarik minimal dalam 1000 PSI. Kemudian yang ketiga adalah posisi pengelasannya. Kemudian yang keempat adalah jenis coating atau arus dan juga polaritas, itu menurut AWS. Nah, pemilihan elektroda sendiri berdasarkan yang pertama material base metal composition. Artinya materialnya itu harus sesuai dengan komposisi bahan utama atau parent metal atau logam induk. Misalnya logam yang kita las adalah mild steel, maka elektroda harus sesuai dengan baja karbon rendah atau mild steel. Kemudian dari posisi pengelasan, karena sudah diatur dari yang kode yang nomor 3. Kemudian bentuk dan desain sambungan. Maksudnya di sini kita juga tidak boleh sembarangan menggunakan elektroda. Misalnya elektroda 6013 itu susah digunakan untuk penembusan atau root. Kemudian dari sisi arus las, AC dan juga DC polaritas IP, elektron positif dan elektron negatif. Kemudian persyaratan penetrasi, kemudian dari sisi biaya operasional, kemudian juga dari deposition rate. Kemudian yang terakhir adalah dari sisi welder qualification untuk special process, misalnya mengelas stainless steel. Contohnya itu adalah duplex stainless steel atau austenite stainless steel. Nah, untuk elektroda sendiri, elektroda ini yang pertama sebagai bahan pengisi atau bahan tambah dan merupakan bahan yang membentuk deposit logam. Jadi ketika kita melakukan pengelasan, elektroda inilah yang menyatukan logam induk menjadi logam dasar pengelasan. Nah, kemudian definisi yang kedua, elektroda ini terdiri kawat inti dan salutan.
Kemudian yang ketiga, kawat inti ini dibuat secara khusus oleh pabrik dari bahan-bahan yang menyerupai atau sama dengan ketebalan logam Indo. Kemudian elektroda terbungkus juga digunakan untuk pengelasan baja karbon, baja kuat, baja tahan panas, baja tahan karat, besi cor, tembaga, nikel, dan lapisan keras. Nah, ini merupakan klasifikasi elektroda menurut AWS dan juga ASTM. AWS adalah American Welding Society. Kemudian ASTM adalah American Standard of Testing Mechanic. Nah, kalau contoh misalnya E6010. Jadi kekuatan tarik E60, E itu adalah 60.000 PSI atau 60.000 karena dikali 1000 menjadi 60.000 PSI menjadi 42,2 kg per milimeter kuadrat. Nah, nolnya itu adalah, karena yang pertama sudah kita bahas, nol itu adalah komposisinya natrium selulosa tinggi. Kemudian posisi pengelasan yang bisa digunakan adalah flat, kemudian vertikal, OH itu adalah overhead, kemudian H itu adalah horizontal. Kemudian polaritasnya yang digunakan adalah DC dengan polaritas terbalik. Kekuatan tariknya 43,6, kemudian kekuatan luluh atau yield strength adalah 35,2, perpanjangan atau elongalitasnya adalah 22%. Kemudian elektroda yang biasa kita gunakan E6013, ya, kekuatan tariknya itu 60.000. Satunya adalah semua posisi pengelasan. Tiganya itu komposisi kimia. Komposisi kimianya adalah kalium titania tinggi, ya, kalium titania tinggi. Kekuatan luluhnya 38,7 kg per milimeter kuadrat. Elongalitasnya 17%. Kekuatan luluh 6013 ini lebih tinggi dibandingkan dengan elongalitas E6010. Namun dari ductile-nya hasil pengelasan 6010 lebih ductile daripada 6013. Kemudian kita masuk ke tipe elektroda yang 7016 karena ini sering kita gunakan. 70-nya itu adalah 70.000 PSI atau 49,2 kg per milimeter kuadrat. Satunya itu adalah semua posisi pengelasan, kemudian komposisi kimianya di angka 6. Komposisi kimianya kalium hidrogen rendah, ya, kalium posisi rendah. Kemudian bisa atau dapat digunakan untuk semua posisi pengelasan. Untuk polaritasnya sendiri bisa AC atau DC polaritas terbalik. Dan elongalitasnya 22%. Kemudian elektroda yang sering kita gunakan juga adalah 7018, ya. 70 sudah disampaikan yang tadi merupakan kekuatan tariknya. Kemudian posisi satunya bisa digunakan ke semua posisi pengelasan, baik flat, kemudian vertikal, overhead, dan juga horizontal. Kemudian polaritasnya bisa AC atau DC dengan polaritas terbaik dengan yield strength-nya 42,2 kg per milimeter kuadrat. Elongalitasnya adalah 22%. Nah, inilah klasifikasi elektroda menurut AWS dan ASTM. Kemudian peralatan SMAW, ini adalah contoh mesin las SMAW yang tipe las AC. Kemudian yang ini merupakan tipe las SMAW yang tipe DC. Ya. Nah, ini yang sering kita gunakan adalah mesin las AC DC. Nah, untuk polaritasnya sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu polaritas positif, kemudian yang polaritas DCEN.
Apa sih polarity DC-EP? Polarity DC-EP merupakan direct current electrode positif. Artinya elektrodanya berada di kutub positif, namun logamnya berada di kutub negatif. Nah, artinya polarity DCEP ini bahwasanya elektrodanya itu 2/3 panas dihasilkan di elektroda, sementara 1/3 energi panas itu pada material dasar. Jadi ketika kita melakukan pengelasan dengan metode polarity DCEP, itu panas yang dihasilkan itu berasal dari 2/3 elektroda dan 1/3 dari material yang dilas. Kemudian sehingga biasanya untuk polaritas DCEP ini digunakan untuk GMAW, kemudian GTAW tidak berubah-ubah. Nah, namun kalau polaritas yang DCEN, direct current elektronegatif, ini artinya elektrodanya di kutub negatif, kemudian materialnya diletakkan di kutub positif. Artinya di sini adalah bahwa masukan panas yang dari elektroda itu 1/3 berbanding terbalik dari material 2/3 masukan panas yang dihasilkan kalau kita menggunakan polaritas DCEN atau direct current electrode negatif. Nah, makanya seperti yang saya sampaikan, polaritas umumnya digunakan untuk pengelasan GTAW. Namun biasanya untuk GMAW juga dan juga FCAW tidak dilakukan perubahan. Nah, ini perlengkapan yang kedua, holder, ini yang dinamakan dengan holder, yang dilengkapi dengan kabel masanya. Dengan kabel ke penghubung mesin las yang dihubungkan dengan kutubnya, dan ini adalah merupakan stang, ya. Ini merupakan penjepit massa. Inilah yang diikatkan ke benda kerja. Kemudian dari sisi perlengkapan yang lainnya ada palu las dan sikat kawat yang sering disebut dengan chipping hammer dan juga wire brush. Ini gunanya adalah untuk membersihkan truk dengan cara memukul untuk memisahkan las atau melepaskan truk dari logam las tersebut. Kemudian yang ini adalah sikat kawat. Sikat kawat ini adalah untuk membersihkan spatter atau percikan las yang masih dapat dibersihkan atau masih dapat dipukul, atau yang kondisi yang hitam bisa dibersihkan dengan menggunakan sikat kawat ini. Namun ada beberapa aspek yang harus diperhatikan demi keselamatan, yaitu ketika kita membersihkan kerak las, ya, jangan langsung sekali-sekali kita membersihkannya dalam keadaan panas. Namun kita tunggu sesaat dulu, tunggu dingin, agar ketika memukulnya terkena tangan kita tidak panas. Kalau misalnya lagi panas kita pukul, bisa tangan kita terkena luka bakar. Demikianlah pengenalan singkat mengenai pengoperasian dasar las SMAW. Mungkin untuk berikutnya
teman-teman sekalian bisa melihat di aplikasi YouTube. Nah, kemudian yang berikutnya dari kelemahan dan kekurangan las SMAW. Dari kelebihannya dapat digunakan di mana saja. Kemudian dapat mengelas berbagai macam tipe material, kemudian setup yang cepat, kemudian terakhir tidak terlalu sensitif dengan korosi, oli dan gemuk, kemudian elektrodanya bisa didapatkan di mudah dan juga banyak ukurannya. Namun dari kelemahannya sendiri tidak dapat digunakan untuk pengelasan baja non ferrous, ya, tidak dapat digunakan untuk pengelasan baja non ferrous. Misalnya untuk aluminium, kemudian magnesium, ini tidak bisa digunakan. Kemudian setiap pengelasan berikutnya slagnya harus dibersihkan karena mempunyai slag ataupun tera. Jadi kalau misalnya tidak dibersihkan, maka akan terjadi cacat las sehingga permukaannya akan jelek atau tidak bisa digunakan. Kemudian kekurangannya yang kedua adalah kekurangan yang berikutnya, diameter elektroda tergantung dari tebal plat dan posisi pengelasan. Ya, maksudnya kalau semakin tinggi tebal, maksudnya semakin tebal materialnya, maka diameternya harus diganti juga. Dan posisi pengelasannya kalau misalnya di dalam posisi yang sulit, contoh misalnya dalam posisi 3G, maka diameternya itu harus diganti begitu. Yang awalnya diameternya yang 2,6 dirubah menjadi 3,2 dan seterusnya. Berbeda dengan metode pengelasan GMAW yang bisa kontinu, yang bisa secara terus-menerus, tidak berpengaruh berapa ketebalan dari material logam yang akan dilas. Demikianlah pemaparan mengenai peralatan las atau tentang pengelasan SMAW. Saya ucapkan terima kasih. Sekian.